sedang cari harta karun. Itu pelacak logam? Bingung, sedikit pun nggak ngerti. Jangankan uang logam 10.000 yen, 1 yen pun nggak kelacak. Kalau uang logam 10.000 yen, Mana ada logaman 10.000? 100 yen yang disembunyikan waktu itu. Oh, uang logam 100 yen. Aku rasa jatuh di sini. Loh, di mana ya? Kamu ingat tidak sih, Suka? Waktu itu aku lihat, tapi kamu tidak kasih tanda sih. Kayaknya di sini deh. Aduh, tidak ada. Kamu sendiri yang sembunyikan, masa lupa? Aduh, di sini juga tidak ada. Uang jajanku memang aku pendam, aku lupa. Gak usah nangis, 100 Nobita. yenku. Doraemon, Dorami. Lagi-lagi minta alat ajaib. Dorami, kamu saja. Oh, oke deh. Gawat penunjuk logam terpendam. Apa tuh? Beda sekali dengan pelacak logamku. Hanya dengan mengelus-ngelus kawat pelacak logam ini, dia akan menunjukkan lokasi logam sampai tempat terdalam. Elus-elus, elus-elus. Oh, kawatnya bergerak. Gali di sini. Tunggu. Ada nih. Wah, syukurlah. Wah, sampai sedalam-dalamnya ya. Aku jadi ingin mencari harta karun sungguhan deh. Ada-ada saja kamu. Yang seperti itu kan hanya dalam video game dan buku cerita saja, Nobita. Oh iya. Aku boleh lihat lagi alat yang tadi. Seandainya benar-benar bisa, kawat ini akan melacak keberadaan logam mulia di tempat yang paling dalam di muka bumi. Aku pinjam ya. Oh? Wah, lebih panjang. Aduh. Wah, apaan tuh? Lambang apa? Seperti peta kota ya. Apa? Kota? Di bawah tanah ada kota. Jangan-jangan ada kota tua yang terpendam. Mesin bor pembuat lubang. Dengan alat ini, ayo kita coba buat terowongannya. Asik! Sudah siap? Penjelajahan dimulai. Berangkat! Gali, ayo gali yang dalam. 50 meter, 60 meter, 70 meter. Kok belum ada apa-apa ya? Sabar saja, makin dalam makin seru. Awalnya tujuan kita sampai ke 1000 kilometer. Pasti pemandangannya jauh berbeda dari permukaan. Kita sudah di kedalaman 3000 km. Jangan-jangan kita baru bisa berhenti di perut bumi bagian inti dalam. Perut bumi maksudnya apa? Bumi itu bulat dan bergerak mengelilingi matahari. Kalau soal itu siapa saja tahu, bahkan termasuk Nobita. Apa maksudnya termasuk Nobita? Ada yang pernah bilang bagian tengah bumi itu sebenarnya kosong. Maka dari itu, akhirnya muncullah orang-orang yang meneliti kebenarannya. Planet bumi itu ada lapisannya. Yang terluar mantel bumi, lalu inti luar. Ke inti dalam sekitar 5000 km. Panasnya bisa 5000 derajat Celcius. Apa tank ini nggak apa-apa? Kita akan tembus ke belahan bumi lain. Tank ini memang diciptakan tahan panas. Kalau putar balik bagaimana? Mesinnya akan berhenti otomatis kalau sudah dapat dasarnya. Apa? Kenapa tiba-tiba ada cahaya merah? Berarti siap untuk melesat. Hampir sampai. Mama! Kayaknya lebih baik aku pingsan saja. Aku juga. Kurasa tanknya sudah berhenti. Lihat itu. Ada apa? Kakak. Dorami, untung kalian selamat. Iya, Tidak salah lagi. pasti pintu masuknya. Benar, ayo kita gali sekarang. Ayo kita masuk. Sudah berapa jam kita jalan kaki nih? Entahlah, sudah lama.
Emangnya jalannya benar lewat sini ya? Kembali ke jalan tadi saja yuk. Nanya melulu, cerewet sekali. Kalian sendiri nggak tahu apa-apa kan? Apa salahnya lewat? Ternyata ada bangunan di dalam gua ini. Percaya kan? Pelacak logamku yang sederhana itu ada gunanya. Percaya. Sebuah negeri bawah tanah. Negeri bawah tanah. Cerita di komik yang aku baca waktu itu. Tidak salah lagi, ini pasti kota yang hilang dari peradaban yang sangat kuno. Nah, kita masuk ke setiap ruang candi kuno ini. Pasti ada harta karun yang berlimpah. Wah, betul juga. Pasti ada. Bangunan candi ini pasti sudah tua sekali. Kira-kira setua apa ya? Ya, cek dulu. Alat penaksir tahun. Alat ini akan memberitahu sudah berapa lama candi ini berdiri. Didirikan sejak 1489 tahun yang lalu. Bagus, kita berpencar mencari harta karun. Pakai pelacak logam punyaku. Hati-hati, jangan terlalu jauh ya. Hah? Apa? Ini koin logam kuno. Hah, kalau sampai ketahuan Giant, pasti penemuanku ini disita. Wow, kurasa ada ruang rahasia. Soalnya konstruksinya yang miring menjulang tinggi mirip dengan piramid di Mesir. Si kembar ini pasti bisa menunjukkan lokasi hartanya. Apa harta karunnya ke arah sini? Mungkin ke sini. Giant! Giant, jangan teruskan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Giant! Oh, ke arah sini. Sebaiknya kita tetap berhati-hati ya. Soalnya kita belum tahu pasti sekarang kita ada di mana. Makanya kalian ikut. Mungkin ke sini. Di mana ya? Biasanya bangunan seperti ini ada tombol rahasianya atau sesuatu gitu. Loh, tidak ada yang berubah ya? Apa harta karunnya ke arah sini? Kenapa ada tembok di lorong? Wah, terbuka. Pucuk dicinta ulam tiba. Saat ingin masuk tiba-tiba muncul pintu rahasia. Aneh, pintu setinggi ini tapi sempit sekali. Astaga. Oi teman-teman. Jeng-jeng, lihat. Alat pelacakku berhasil menemukan peti harta karun. Peti harta karun? Apa benar-benar ada? Ada isinya. Kalau aku buka penutupnya, kalian semua pasti akan segera mengetahuinya. Sepertinya tidak perlu kunci ya. Benar tidak terkunci. Buka lagi ya. Mana isinya? Nggak ada apa-apanya. Jangan-jangan ada orang yang mencuri hartanya. Kalau begitu kita cari yuk. Tunggu dulu. Walaupun petinya kosong, pasti zaman dulu ada isinya. Iya kan Doraemon? Barangkali. Bagaimana kalau kita cari tahu dengan mesin waktu ke kota ini saat masih jaya? Boleh juga. Baik, kita pakai sabuk waktu. Nah, sekarang kita pergi ke 1500 tahun lalu. Ayo, nyalakan. Lihat, peti batu tadi nggak ada. Kenapa bisa hilang ya? Apa mungkin petinya dipindah ke puncak candi? Maksudnya? Bisa jadi di zaman ini petinya sudah ada, tapi belum disimpan di sini. Ini aneh juga ya. Lebih baik kita lihat saja keadaan di luar. Sebaiknya kita harus hati-hati. Jangan-jangan. Jangan coba-coba menekan tombol apapun ya. Wah, kepencet, nggak sengaja.
Mana sinar matahari imitasi? Wah, bangunannya masih berwarna. Ternyata aslinya sebagus ini ya. Walau peradaban kuno, tapi desainnya luar biasa. Kira-kira orang-orang yang mendirikan bangunan ini masih hidup atau tidak ya? Iya ya, padahal kita sudah datangi 1.500 tahun ke belakang. Jangan ngobrol melulu. Misi kita mencari harta karun. Giant, sebaiknya jangan pisah dari teman-teman. Makanya kalian ikut. Oh, ke arah sini. Giant, jangan ke sana, tunggu. Giant! Hei! Nobita, bantu aku. Kalian tetap di sini sampai aku datang ya. Hei, tunggu! Apa boleh buat deh? Wah, ada cahaya. Itu hartanya kali. Maksudnya ada pintu keluar. Wah, Wah, keren! Semuanya warna hijau. kita di dalam harta karun. Perasaanku tidak enak deh. Benar kata. Aku teh Yaro. Yaro. Aku masih hidup. Sekarang kita harus bagaimana? Aduh, badanku jadi sakit semua. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana nasib mereka yang di bawah? Ayo kita lawan mereka. Oh, hei, lepaskan. Jeli Nobita, kamu sedang apa? Cepat keluarkan jeli penerjemahnya, biar kita tahu apa yang mereka bicarakan. Pokoknya aku jeli penerjemah. Kalau makan jeli ini, bahasa apapun akan dimengerti. Sudah, kita akan segera tahu bahasa mereka. Berita buruk. Ada apa? Saat di perbatasan, tiba-tiba kami mendapat serangan. Bokal, beraninya kau. Nobita, Giant, berusahalah. Para tawanan ada di tahanan. Prajurit Batsu, buka pintu. Baik. Lihatlah, mereka hanya anak-anak. 2 anak laki-laki dan 1 rakun. Pasti mata-mata musuh. Aku kucing, bukannya rakun. Tidak salah lagi, ini strategi mereka. Mungkin saja masih ada mata-mata lain di sini. Cepat cari. Baik. Kalian salah, kami bertiga tidak bermaksud jahat kok. Kami kesasar. Kami orang dari timur, mengerti? Thank you. Hai Nobita, di mana kamu? Sepertinya bukan Nobita dan yang lain. Maaf, di sekitar sini apa ada minimarket? Ada 1 negara lagi. Jangan-jangan Nobita dan yang lainnya ada di negara itu. Lalu, bagaimana keadaan negara itu? Awalnya kedua kerajaan itu, kerajaan Bokal dan kerajaan Pakal, hidup rukun bersama. Lama-lama mereka bersaing memperebutkan harta peninggalan suku Inka dan mulailah perpecahan. Sudah sejak lama masyarakat kami melakukan suatu ritual. Kerajaan ini 52 tahun sekali mempersembahkan patung suci anak jaguar pada Dewa Matahari supaya bumi ini tidak mengalami kehancuran. Kabar mengejutkan, mendekati hari persembahan, jaguar suci itu hilang dari peti harta di dalam candi itu. Kedua raja itu saling menuduh karena harta yang belum pernah mereka lihat.
Apa? Patung suci anak jaguar itu tidak ada di peti harta induk jaguar? Tidak mungkin. Pasti dia menyembunyikan patung itu dariku. Kerajaan Bokal pasti akan menyerang kita. Raja Bokal mengirim penyelundup untuk menyembunyikan dan mengambil patung berharga kita dari candi ini. Dan kebetulan aku punya wujud harta berharga itu. Inilah tempat penyimpanan peti batu induk jaguar. Seperti itu? Oh, jadi begitu. Patung itu merupakan kendaraan untuk mendekati Dewa Matahari. Seandainya peti batu itu ditemukan, kerajaan ini akan semakin terpandang. Menurut cerita kalian tadi, kalian datang kemari tujuannya mencari isi peti batu. Apa kalian tahu sesuatu yang berhubungan dengan jaguar itu? Maaf, waktu itu kami hanya kebetulan melihatnya, tapi tidak bermaksud mencurinya. Begitu ya rupanya. Kak Salma, benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih Suka, aku punya kenalan orang baik. Aku yakin teman-teman kalian pasti ada di dalam kerajaan Pakal. Batsu, Batsu. Salma. Batsu. Salma. Salma. Kamu baik-baik saja kan? Demi kamu, aku baik-baik saja. Kondisi sekarang sedang tidak aman. Besok kerajaan akan saling serang. Aku ingin kau baik-baik saja. Jangan khawatir. Batsu, seandainya tawanan di tempatmu bisa kau bebaskan, biarkan mereka membantu mencari harta itu ya. Kau juga berpikir seperti itu? Tolong bantu mereka ya. Dorami dan teman-teman akan mengatasi masalah patung suci. Aku tidak akan kejam pada anak-anak. Apapun akan kuusahakan. Kau mengerti? Ya, aku mengerti. Wah, ternyata mereka pacaran. Romantis ya. Kasihan sekali mereka. Negara mereka saling bermusuhan, jadi mau ketemu saja harus diam-diam. Hei kalian! Apa-apaan ini? Hei, kalian penyusup ya? Tangkap mereka! Tuh kan apa aku bilang, langsung ketangkep deh. Lagi-lagi rakun, sekarang kuning. Cepat katakan, apa tujuan kalian? Ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Tenang saja, serahkan padaku. Kedengarannya ramai, ada apa ya? Masih tanya, Dorami dan yang lainnya juga tertangkap. Aku adalah robot kucing yang hebat dan datang dari masa depan. Namaku adalah Dorami. Aku perempuan. Hobiku makan roti melon. Aku punya kakak laki-laki yang sedang ditawan di sini. Bebaskan kakakku. Tidak, kalian pasti mata-mata. Kami dan mereka bukan mata-mata. Kalian belum tahu kan siapa kami? Kau ini cerewet. Aku kesal. Tega juga ya. Wah, kuat sekali. Padahal dia hanya seekor racun. Sekarang boleh panggil kakakku? Tunggu dulu, kita bicara, tapi turunkan dulu pilarnya. Katakan apa maksud kedatangan kalian? Seandainya kerajaan Bokal dan kerajaan Pakal saling bekerja sama, akan menguntungkan warganya dan bumi ini. Mudah bilang begitu, tapi kami tidak mengizinkan kerajaan Bokal masuk ke wilayah ini lagi. Penyebab retaknya hubungan kerajaan Bokal dan kerajaan Pakal karena masalah hilangnya patung suci anak jaguar, kan? Aku dengar dari dulu kerajaan Pakal yang dipercaya menyimpan patung itu, tapi sekarang tidak ada. Benar begitu? Tapi itu bukan berarti dicuri oleh negara lain. Pasti ada di tempat tersembunyi. Hati-hati pertanyaan anak kuning itu, barangkali hanya jebakan. Kita tidak tahu siapa dan dari mana mereka.
Tapi di mana? Bisa di mana saja. Tapi pasti ada di salah satu ruangan di candi bawah tanah piramid matahari. Kalau kita mencarinya di setiap sudut, aku yakin pasti akan ketemu. Di bawah tanah. Kami memang izinkan kalian mencari, tapi kami tidak percaya kalian begitu saja. Kurasa peti dan patung jaguar itu makin cepat ditemukan makin baik. Percayalah, kami semua pasti akan menemukannya. Tunggu, tidak semudah itu. Kalian harus segera menemukan benda berharga itu. Jika tidak, Dewa Matahari, Dewa Alam, dan lainnya akan murka. Yang kalian lakukan mungkin akan membahayakan kami. Kami akan menyandera salah seorang dari kalian. Apa? Menyandera? Dan yang pantas menggantikan anak jaguar adalah anak perempuan, kau. Aku tidak. Film dimulai dengan Nobita yang terlihat bersembunyi ketakutan di dalam pipa karena sedang dikejar oleh Giant. Tapi apesnya dia harus ketahuan sama Giant. Giant yang berusaha menangkap Nobita malah nyangkut ke dalam pipa tersebut. Kemudian Nobita dan Doraemon yang juga ada di situ membantu Giant untuk keluar dari dalam pipa. Meskipun udah ditolongin, Giant justru berniat untuk memukul Nobita. Tapi dia mau mengurungkan niatnya dengan satu syarat. Jika Nobita mau minta maaf dengan tulus sama Giant. Namun dengan mengejutkan, Doraemon mencegah Nobita dan membelanya. Tapi itu cuma akting Doraemon aja ya teman-teman. Hal itu justru menyebabkan Giant menjadi marah besar kepada Nobita dan Doraemon. Dia pun berusaha mengejar mereka sampai ke rumah untuk memberi mereka pelajaran. Tapi untungnya saja mereka selamat dari kejaran Giant dan berhasil masuk ke dalam rumah. Dengan khawatir, Nobita merengek ketakutan karena tidak bisa keluar dan takut jika diajar oleh Giant. Doraemon kemudian berniat untuk meminjamkan sebuah alat tempur kepada Nobita untuk melawan Giant. Tapi Doraemon yang ceroboh lupa letak di mana dia menaruh alat tersebut di dalam kantong ajaibnya. Dan dengan terpaksa Doraemon pun hanya bisa memberikan perban otomatis penyembuh luka yang justru malah melilit tubuh Nobita hingga menjadi seperti mumi. Nobita pun menyerah dan berniat untuk minta maaf saja. Tapi lagi-lagi Doraemon mencegah Nobita untuk tidak minta maaf demi menjaga harga dirinya. Doraemon berpikir keras untuk mencari solusinya. Dan akhirnya dia mempunyai sebuah ide. Dengan mendatangkan Nobita yang sudah SMP untuk melawan Giant yang masih SD. Mereka pun segera pergi ke masa 3 tahun yang akan datang dengan mesin waktu dan meminta bantuan pada Nobita SMP untuk melawan Giant SD. Tapi saat mereka bertemu dengan Nobita SMP, dia justru menghindar dan berlari keluar. Nobita dan Doraemon pun dengan kecewa pulang kembali dengan mesin waktu. Sementara Giant terlihat masih sangat marah kepada Nobita. Saat Giant berniat mencari Nobita, dia tanpa sengaja berjumpa dengan Suneo dan temannya. Dengan marah, Giant bertanya kepada Suneo di mana keberadaan Nobita. Hal itu menyebabkan Suneo menjadi ketakutan. Dia menjawab kalau dia tidak tahu. Kemudian Giant pun pergi. Di tengah jalan terlihat seseorang yang sangat mirip dengan Nobita. Dari kejauhan, Suneo mengira itu adalah Nobita. Suneo berusaha menyapanya, namun ternyata Suneo salah orang. Karena salah orang, dia pun kemudian pergi. Dan kali ini Suneo benar-benar bertemu dengan Nobita dan Doraemon dan memberitahu mereka kalau Giant sedang marah besar dan sedang mencari mereka. Dengan mengejutkan, tiba-tiba saja Doraemon dan Nobita SD bertemu dengan Nobita SMP. Nobita SD mengira Nobita SMP
SMP sengaja datang ke masa kini untuk menolongnya. Tapi ternyata dia kesasar mundur ke masa lalu karena dia sebelumnya berniat pergi ke masa depan 3 tahun yang akan datang. Meskipun begitu, Doraemon dan Nobita SD tidak peduli. Kemudian membawa paksa Nobita SMP untuk melawan Giant SD. Di tengah jalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seseorang dewasa yang mirip sekali dengan Giant. Dia terlihat seperti Giant yang sudah SMA. Mereka semua pun panik dan ketakutan. Dari mana Giant dewasa itu bisa tiba-tiba muncul di sana ya? Nobita SMP yang cemen kemudian berlari kabur. Dan Giant SMA juga sudah beranjak pergi. Namun di tengah jalan, Nobita dan Doraemon yang sudah mengira masalahnya sudah beres, tiba-tiba bertemu dengan Giant SD yang terlihat masih dengan emosinya. Doraemon dan Nobita bukannya panik tapi malah terheran dan menceritakan kejadian tadi kepada Giant SD. Tiba-tiba saja seorang yang mirip dengan Giant waktu SMA muncul dan menyapa Giant SD. Ternyata dia adalah sepupu Giant yang memang berasal dari masa kini untuk mengunjungi Giant. Mendengar hal tersebut, Nobita dan Doraemon berlari secepat kilat menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari Giant yang masih saja ingin mengajak Nobita berkelahi. Doraemon dan Nobita mencari Nobita SMP dan meminta bantuannya. Setelah lelah mencari Nobita SMP yang tidak juga ditemukan, tiba-tiba saja Nobita SMP muncul dengan membawa Nobita dewasa yang sudah mahasiswa dari masa depan. Ternyata Nobita SMP pergi ke masa depan dan memaksa Nobita dewasa untuk ikut bersamanya melawan Giant SMA. Film pun berakhir. Sangat membagongkan sekali ya. Segitu takutnya kan Nobita sama Giant sampai harus meminta bantuan kepada dirinya yang sudah dewasa ya. Gimana teman-teman, seru kan ceritanya? Kalau kalian suka sama film kali ini, jangan lupa kasih like-nya ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mimin selanjutnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton film ini sampai akhir. Sampai jumpa di film selanjutnya. Terima kasih.